beban kasus TBC tertinggi di dunia. Penyakit ini bukan sekedar batuk biasa pendengar ya, ini menular melalui udara, menyerang paru-paru dan bila tidak ditangani dengan benar dapat mengancam jiwa. Ironisnya TBC adalah penyakit yang bisa dicegah sebenarnya pendengar ya, dan bisa juga disembuhkan. Lalu kenapa kasusnya masih tinggi di Indonesia? Apakah karena kita kurang peduli pendengar, kurang sadar mungkin, atau kurang paham? Ini juga bisa jadi masalah ya, atau masih banyak mungkin mitos yang beredar di sekitar kita yang membuat penanganan ini menjadi lebih sulit. Nah, untuk membahasnya secara komprehensif, tentu saja data-data yang tadi sudah saya sampaikan di awal nanti akan kita bahas lagi ya dengan narasumber kami kali ini adalah seorang dokter spesialis paru. Jadi tepat kita untuk membahas tentang tuberkulosis ini. Sudah hadir lagi di RRI Labuan Bajo Dr. David Dwi Putra M.Med SPP. Selamat malam Dr. David. Ya, selamat malam. Apa kabar? Sehat ya? Ya, baik. Sehat. Oke. Bagaimana akhir-akhir ini di Labuan Bajo? Semakin banyak pasien atau semakin banyak? Semakin banyak ya, dengan mungkin karena perubahan cuaca juga ya. Oke, ya. Ini dengan berbagai keluhan, jenis-jenis penyakit yang datang. Cukup banyak keluhan. Paling sering memang yang sudah memiliki riwayat asma ya, atau Oke. penyakit paru kronik sebelumnya cukup tinggi. Yang mungkin karena perubahan cuaca juga ya. Akhir-akhir ini lebih sering dingin juga, dan juga mungkin karena banyak pembangunan juga, debu juga cukup banyak juga ya di jalanan, di tempat kerja mungkin juga pengaruh juga, sehingga angka ya untuk kejadian asma khususnya sih cukup meningkat. Tapi tidak nggak hanya asma saja, tapi kasus-kasus lain juga Cukup ya, banyak cukup ya? banyak ya, Oke. akhir ini. Kalau yang akan kita bahas atau tuberkulosis ini cukup banyak juga dok? Kalau ini akan selalu banyak. Oh begitu ya? Iya betul. Ya, jadi data yang disampaikan di awal tadi, apakah ada yang dikoreksi bahwa masih tertinggi di dunia, bahwa Indonesia juga adalah salah satu negara begitu? Ya, Dan cukup sayangnya tinggi juga. kita benar, kita juara nomor 2 sekarang. Aduh, malah nomor 2 bukan Iya. hanya salah satu ya? Iya, nomor 2 kita Oke, sekarang. ya jadi Betul. sudah nomor 2 di dunia. Di dunia setelah India. Wah, ini perlu penanganan kita bersama, tapi memang kita masih ingin tahu dulu ya, apakah memang masyarakatnya kurang peduli atau mungkin kurang sadar atau kurang paham juga ya. Ini kita akan bahas malam hari ini dok. Nah, kita awali dulu dengan membahas apa sebenarnya tuberkulosis paru ini ya, yang akan kita bahas ini. Apakah dia sama atau sangat berbeda dengan batuk yang pada umumnya kita kenal seperti biasa dok? Silakan. Jadi baik untuk penyakit ini ya, kita sebutnya adalah tuberkulosis, atau dari WHO sih menyingkatnya dengan TB saja. Beberapa sih masih tulisnya pakai TBC kayak gitu, tapi kita sudah mulai menyeragamkan ya, jadi pakai TB begitu. Lebih ringkas juga ya, cuma 2 huruf. Iya, ya, tuberkulosis. Betul, memang itu diakibatkan oleh kuman yang bernama Mycobacterium tuberculosis ya. Dia paling sering menyerang ke saluran napas dan juga organ pernapasan, paru ya khususnya, karena memang tadi sudah disebutkan karena penyebaran itu melalui percikan, percikan seperti itu. Akan tetapi bedanya adalah kuman TB ini beda dengan kuman atau virus atau yang lainnya ya, karena dia cukup kuat dan bisa bertahan untuk melawan sel imun yang ada dalam tubuh manusia. Jadi itu yang menjadi tantangan, cukup bandel, betul. Iya. Jadi kalau dengan batuk yang biasa ini nanti akan kita perjelas ya kepada masyarakat. Jadi tidak semua batuk itu apakah itu termasuk golongan TB atau harus ada proses klasifikasi seperti apa sih dok, supaya masyarakat bisa mengenali. Baik. Jadi kalau memang untuk membedakan sakit TB, batuknya karena TB atau bukan, kita lihat dari durasinya, paling gampang seperti itu. Karena kalau misalnya hanya flu, batuk pilek biasa, mungkin durasinya akut. Sekali lagi saya bilang akut ini adalah durasi ya. Akut, orang kadang memikirkan, oh akut berarti sesuatu yang parah gitu. Bukan, akut itu melihat dari durasinya. Menggunakan definisi saya mau meluruskan ya. Jadi orang kadang suka bilang, wah penyakitnya akut sekali nih. Padahal kalau pengertian medis, akut itu baru sebenarnya kayak gitu. Bukan sesuatu yang parah gitu ya.
Tapi lihat dari durasinya. Tapi kalau TB ini biasanya terjadi secara kronik. Nah, saya mau luruskan lagi, kronik itu biasanya terjadinya cukup lama. Kita bisa bilang di atas 2 minggu. Akut dan kronik begitu Betul, ya. Itu nah, ini bedanya dia kronik, lama, cukup lama. Itu yang membedakan dengan penyakit pernapasan lainnya. Misalnya seperti ISPA atau ya batuk pilek biasa seperti itu. Oke, tapi kalau dikenali dari secara umum ya, dari bunyi, dari ini, apakah ada yang berbeda, Dok? Atau sama saja nih? Memang bervariasi ya, tapi paling sering yang saya dapatkan batuknya bisa berdahak, satu itu. Kedua bisa juga disertai dengan batuk darah. Oh ya. Dan juga disertai juga dengan gejala lainnya seperti sesak napas ataupun demam, dan juga paling sering adalah penurunan berat badan yang drastis. Bukan karena berat badan saya turun, Dok, tapi karena diet, bukan. Jadi bukan karena ada diet atau ada intensi untuk menurunkan berat badan, tetapi memang terjadi secara tiba-tiba. Bukan tiba-tiba, secara gradual ya, seperti itu ya. Yang tidak diharapkan untuk terjadi penurunan berat badan, tapi mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis. Itu harus dicurigai, bukan juga karena bulan puasa ya. Ya, itu juga. Oke, jadi ini kalau misalnya Anda tidak sedang dalam program penurunan berat badan, tidak sedang menjalani proses puasa ya, tapi tiba-tiba kok Anda mengukur berat badan Anda ini secara gradual tadi ya, tidak tiba-tiba ini ya turun. Ini perlu dicurigai juga apakah Anda ada batuk atau tidak gitu. Dok, yang dimaksud dengan durasi tadi ya, durasi cukup lama untuk batuk ini, apakah ini pada setiap kali batuk atau durasi mengalami batuk dalam beberapa lama begitu? Iya, jadi kalau untuk gejalanya sekali lagi tidak hanya batuk saja ya, bisa bermacam-macam. Jadi gejala pernapasan ya, gejala keluhan pernapasan, tidak hanya batuk, sesak napas pun juga bisa sertai nyeri dada seperti itu ya. Dan juga tadi yang demam tadi mungkin hanya beda-beda, satu pasien ke orang lain itu mungkin beda-beda. Oh, dia lebih dominan gejala demamnya seperti itu, atau enggak sesak napasnya, atau batuk darahnya. Jadi cukup bervariasi karena tergantung lokasi dia melakukan kuman TB-nya itu menginfeksi daerah paru yang sebelah mana. Dan sekali lagi TB itu tidak hanya menyerang paru saja ya, bisa juga menyerang ke organ lainnya seperti itu. Iya, jadi ini perlu untuk memastikan itu memang harus ada tahapan pemeriksaan dari medis. Jadi tidak bisa juga kita hanya mendapatkan informasi dari zona edukasi malam hari ini mungkin ya baru di awal, atau mungkin testimoni atau review dari yang pernah mengalami juga ini tidak cukup akurat kalau misalnya kita mau ini. Oke, kami juga buka ya line telepon untuk Anda pendengar, line WhatsApp. Anda boleh chat ke kami di 0812 3823 1987, dan kami saat ini juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Jadi Anda bisa ikut memberikan pertanyaan di kolom komentar. Oke, di awal tadi Dok, kita sempat menyinggung bahwa ini sangat prihatin bahwa Indonesia malah menjadi urutan kedua negara di dunia dengan kasus TB terbanyak begitu. Dok, kenapa di Indonesia ini masih termasuk negara dengan kasus TB tertinggi terbanyak begitu ya? Faktor apa sih yang membuat ini yang paling dominan gitu, Dok? Satu pasti karena jumlah penduduk kita sangat banyak ya, 250 juta, dan juga memang paling sering di tempat yang cukup padat penduduknya. Ya, memang ada yang beranggapan TB itu hanya di orang, mohon maaf ya, yang kelas ekonomi bawah mungkin. Dulu kan orang bilang itu mikir gitu, seperti itu, tapi ternyata nyatanya pas selama saya dulu belajar juga di Jakarta juga ternyata kasusnya cukup banyak juga ya, bisa menyerang ke siapapun karena ya tadi karena kepadatan penduduk yang cukup tinggi dapat meningkatkan resiko juga untuk penularan. Tambah lagi memang kuman TB itu adalah paling sering bertumbuh ya, atau dia gampang bertumbuh di tempat yang cukup lembab, kurang pencahayaan matahari seperti itu ya, ataupun misalnya tingkat kebersihannya kurang gitu bagus juga bisa, tapi sekali lagi tidak menjadi acuan yang pasti. Karena ya sekali lagi kita ketemu orang sangat banyak ya, mungkin lalu lalang pas saat bekerja ataupun ketemu orang di tempat lain seperti itu juga dapat meningkatkan resiko. Iya, jadi tidak ada cukup banyak berarti ya, Dok ya. Tidak ini kalau orang-orang sering menyebutnya, sayang sekali menyebutnya bahwa
kasus TB ini hanya untuk golongan tertentu ya betul. tadi ya, bahwa dalam tanda kutip ada yang bilang itu hanya penyakit orang miskin gitu. Iya, Itu padahal betul. sebenarnya dari data yang kita miliki bahwa tidak hanya menyerang golongan tertentu, apalagi kalau kita pakai klasifikasi tingkat ekonomi ya, itu tidak rasanya tidak pas begitu, karena dari data tidak begitu ya dok ya. Ya memang relatif pasti akan lebih tinggi di yang golongan, mohon maaf ya, yang ekonomi ke bawah, karena terkait higienitas atau kebersihan dari tempat tinggal, pencahayaan sinar matahari sih yang paling penting gitu biasanya. Oke. Jadi gitu. Memang makanya angkanya pasti akan lebih tinggi di golongan tersebut. Oke, dok, saya pernah dengar ada istilah TB laten dengan TB aktif begitu. Nah, apakah istilah ini secara medis bisa ada definisinya atau memang ini hanya ungkapan di antara masyarakat aja, dok? Baik, jadi pada dasarnya saya jelaskan dulu ya untuk perjalanan penyakitnya ya, biar supaya masyarakat dan pendengar juga cukup paham. Jadi kuman TB masuk ke tubuh kita ya, kan ada bisa dari saluran napas. Itu sebenarnya 70% itu tersingkirkan atau tereliminasi. 30%-nya akan menyebabkan infeksi seperti itu. Nah, infeksinya itu nanti akan ada beberapa hal yang terjadi. Kalau memang imun kita cukup kuat mengenali ya, sehingga walaupun sudah terjadi TB ya, di situ infeksi di situ tapi masih bisa ditanganin ya. Tetapi memang pada dasarnya kuman TB itu bisa istilahnya survive ya di berbagai macam kondisi, sehingga dia bisa seakan-akan tidur di dalam sel imun kita. Selama tubuh kita masih bagus, tidak turun, nah dia tidak akan terjadi penyakit yang aktif. Nah, itulah yang kita sebut dengan infeksi TB laten. Apakah menular? Tidak menular, tapi sewaktu-waktu bisa menjadi aktif. Nah, kalau misalnya saat kondisi tubuhnya mengalami penurunan, misalnya ya karena berbagai macam hal ya, ditambah lagi dengan penyakit-penyakit lain seperti diabetes dan lain-lain ya, seperti itu juga menyebabkan sistem imun turun, sehingga kuman TB yang awalnya tidur di sel tubuh imun kita itu bisa keluar, dan itulah dapat menyebabkan penyakit. Ya sederhananya seperti itu. Maka itu yang disebut dengan TB aktif. Itu ya. Jadi untuk masyarakat juga yang mungkin kebetulan pernah tahu untuk istilah TB laten dan TB aktif itu sudah dijelaskan tadi oleh Dr. David. Nah, dok, untuk cara penularan TBC di awal tadi saya sampaikan bahwa dari data ya kan mengumpulkan bahwa yang menyebabkan TB itu bisa melalui cara penularannya bisa melalui udara begitu ya, dan lain-lain. Nah, ada yang mungkin belum kita sampaikan dok ya, cara penularan TB agar masyarakat juga lebih aware untuk bisa melindungi diri masing-masing dan keluarga. Apakah ini mudah tertular kalau misalnya kita berada dalam satu ruangan, misalnya kalau kita bekerja dengan orang yang TB begitu ya, ini tidak bisa dihindari begitu. Itu bagaimana dok? Boleh satu-satu dari bagaimana cara penularan, kemudian bagaimana cara kita melindungi diri kita. Ya, baik. Yang tadi sudah disebutkan penularannya melalui droplet ya, atau kontak dari percikan seperti itu. Ya, kalau memang tinggalnya ataupun misalnya bekerja di satu tempat yang sama, tentunya untuk resiko penularan pasti akan lebih tinggi seperti itu. Ya, tapi harus kembali lagi untuk yang di sekitarnya ya, terutama sih yang dapat menularkan itu yang sudah terkonfirmasi dari cek dahaknya tadi. Kalau cek dahaknya dia positif, penularannya cukup tinggi seperti itu. Tapi nanti kita akan lihat juga, ternyata ada TB yang kalau dicek dahaknya negatif, tapi dokter tetap memberikan obat TB. Ya, itu akan ada beberapa kasus tersendiri. Tapi memang untuk resiko penularannya pasti tidak setinggi kalau dicek dahaknya itu yang positif. Nah, di situ cukup ya agak rentan untuk orang yang sekitar situ. Jadi perlu ada berbagai macam pencegahannya, mulai dari pakai APD, alat pelindung diri, misalnya masker, ataupun menggunakan obat-obatan untuk sebagai pencegahan begitu, pencegahan dari tuberkulosis. Ya. Jadi itu ya cara termudah yang bisa kita lakukan. Ini tidak hanya untuk orang yang tidak batuk, tetapi yang punya gejala batuk atau yang punya lagi-lagi batuk, ini justru punya tanggung jawab lebih besar gitu ya, untuk menggunakan APD agar ini tidak menular kepada yang lain begitu ya dok ya. Oke dok, gejala-gejala yang bisa dikenali masyarakat secara umum ya, agar bisa tahu bahwa ini kayaknya ini gejala TB deh yang mungkin sering diabaikan masyarakat, apa saja dok?
apa ya, mungkin yang tadi ya salah satunya tadi kan untuk gejalanya seperti itu ya, hanya demam atau misalnya ya batuk-batuk dianggap batuk-batuk ringan. Nah mungkin yang paling sering jadi tidak terlalu ketara begitu ya dari masyarakat itu khususnya pada kasus-kasus yang lansia biasanya, karena pada dasarnya TB itu lebih sering terjadi pada usia produktif. Karena kan lebih sering keluar ya, ketemu orang, berinteraksi. Mungkin juga karena usia produktif kesadarannya mungkin lebih tinggi. Tetapi yang usia lansia, yang mungkin dia tertular dari orang lain, ataupun ditambah juga mungkin lansia tersebut memiliki penyakit pembawa seperti gagal ginjal, gula, seperti itu juga seakan-akan menyebabkan gejala-gejala tadi tidak terlalu nyata seperti itu. Nah itu yang mempersulit sebenarnya untuk penemuan kasus TB di masyarakat. Jadi usia-usia rentan tersebut ya lebih sulit untuk dideteksi dibandingkan yang usia produktif. Itu yang lebih sering jadi ini ya sulit ditemukan seperti itu. Yang paling juga sering beredar begitu di antara masyarakat adalah batuk lama lebih dari 2 minggu tadi yang seperti dokter juga sempat sebut ya kalau dengan durasi lama. Ada ukuran waktu tertentu misalnya dok 2 minggu kah atau 1 minggu kah orang bisa kemudian langsung warningnya ini kayaknya TB nih gitu atau batuk cukup 3 hari aja sudah harus ke dokter gitu, gimana? Ya memang paling sering seperti itu ya 2 minggu, tapi kalau memang kelihatan sekali kok kelihatannya kurusnya cukup cepat seperti itu ya, dan juga demamnya kok terutama demamnya terutama seringnya malam hari, keringat malam seperti itu ya, dikasih obat nanti mungkin obat kok nggak membaik ya, di situ harus lebih aware ya untuk masyarakat ya untuk segera untuk memeriksakan ya seperti itu. Jadi memang untuk durasi ya saya nggak bisa ngomong akan berbeda-beda ya dok. Tapi memang lebih sering adalah durasi yang kronik yang tadi. Yang kejadiannya adalah lebih dari 2 minggu ataupun 1 bulan. Ya, kita lebih curiga ke arah sana. Walaupun tidak berdahak gitu dok. Iya bisa terjadinya karena tadi kadang kuman TB-nya itu menyebabkan efek untuk mengeluarkan batuk atau dahaknya tidak terlalu efektif, sehingga kadang juga ada kok pasiennya batuk kering seperti itu ada juga. Karena sangat bervariasi nanti untuk gejalanya, tapi ya batuk itu bisa menjadi salah satu penanda. Dok, saya pernah tahu ya, misalnya ada orang yang batuknya durasinya kronik tadi yang dimaksud gitu, tapi dia tidak mengalami penurunan badan begitu, dan batuknya juga tidak berdahak seperti batuk kering aja. Itu jenis apa ini dok? Apakah bisa dicurigai mengarah ke TB juga atau gimana? Ya kembali lagi kita harus lihat lagi ya gejala yang lain, tentu tidak hanya satu lihat dari batuknya saja, kita lihat juga karena batuk lama pun bisa disebabkan oleh penyakit lain, pernapasan lain, misalnya asma atau penyakit paru obstruktif kronik seperti itu, ataupun misalnya kasus-kasus lain mungkin kalau usia lanjut kita bisa curiga ke arah suatu kanker seperti itu. Tapi yang sekali lagi kita harus melihat juga gejala-gejala lain. Memang yang paling sering terjadi kadang mikir ini ke arah TB nih, tapi saya cek ternyata kelihatannya ke alergi. Nah ke alergi kadang seperti itu. Bisa juga sampai durasinya cukup lama ya dok? Betul, bisa juga cukup lama juga, ditambah biasanya kan karena semuanya satu saluran napas ya, dari hidung sampai ke paru kita itu semuanya satu saluran semua ya, kadang yang disebabkan utamanya misalnya dari gejala rinitis seperti itu. Nah itu juga kadang membuat pasiennya datang ke dokter, batuk saya lama tapi disertai pilek. Nah mungkin saya lebih curiga ke arah alergi di sana. Jadi tetap harus dilihat oleh dokter dulu ya. Kembali ujungnya ke situ ya, karena ini akan kasuistik sekali gitu ya, berbeda catatan mediknya, berbeda usia, berbeda segala macam ya. Ini akan berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita pakai acuan satu review saja, kemudian kita mulai kemudian melabeli bahwa wah ini begini dan lain-lain. Itu please langsung ke vaskes. Jadi langsung diperiksakan saja ke dokter. Jadi biar lebih tenang juga, ternyata bukan TBC. Betul, kalau memang bukan, dan akan menjadi lebih aware lagi kalau betul itu adalah TB ya. Jadi ini kesadaran dari kita lah, karena tidak susah juga ya kita ke fasilitas kesehatan. Di Labuan Bajo sendiri juga sudah banyak rumah sakit. Dokter spesialis paru ada juga ya, baru satu walaupun. Baru satu, RSUD saja tadi ya. Ya, kalau di wilayah NTT dok, setahu dokter ada berapa? Kita total untuk dokter paru se-NTT masih 12, masih sedikit. Di Pulau Flores ini hanya 2.
Di Labuan saya dan teman saya di Maumere. Oke. Ya, jadi satu pulau ini hanya ada dua dokter Hanya 2 spesialis orang. baru. Jadi bersyukurlah Anda yang berada di Labuan Bajo karena bisa langsung periksakan ya daripada berandai-andai atau menjudge sendiri, silakan langsung diperiksakan. Dok, tapi sharing antara sesama dokter paru ya, khusus di Flores dan di NTT juga pada umumnya masih cukup tinggi untuk daerah NTT ya, Dok ya? Cukup tinggi ya, masih ya, karena kalau berdasarkan data dari Manggarai Barat sekitar tahun 2025 kemarin ya, datanya November kalau tidak salah kita ada sekitar 800-an kasus baru. Cukup tinggi ya untuk Manggarai Barat ya, Manggarai Barat. Wow. Terus juga ya pastinya kalau untuk sehari-hari saya praktek pun juga sekitar 50-60% saya adalah pasien kasus tuberkulosis ini. Usianya paling banyak rata-rata? Ya tadi yang saya bilang usia produktif ya, paling sering, tetapi nggak menutup kemungkinan untuk usia lanjut usia juga seperti ini itu. terjadi seragam gitu maksudnya di beberapa daerah ya, Dok? Memang lebih umum adalah usia produktif, tapi ternyata kemarin tadi saya coba baca juga data, ternyata untuk kasus yang usia lanjut pun juga lumayan banyak juga. Seperti itu. Jadi ya kemungkinan besar mungkin tertular ya dari yang keluarganya ya seperti itu. Jadi karena ini menular jadi jadi yang lebih rentan, yang lebih usia lanjut yang mungkin imunnya tidak terlalu baik ya, ada penyakit yang lainnya jadi lebih mudah. Nah, anak-anak kan juga tergolong yang imunnya masih belum terlalu baik gitu, apalagi bayi begitu, Dok. Pernah ada kasus gitu, Dok? Cukup sering juga sih untuk kasus anak ya. Memang kalau untuk pengalaman untuk anak memang lebih genetik bukan, Dok? Kalau untuk genetik sih tidak ya. Tertular itu udah pasti. Ya itu udah pasti tertular. Gampangnya seperti ini. Pada dasarnya TB yang ada pada pasien anak itu tidak semenular ya pada pasien yang TB dewasa. Jadi kita beranggapan kalau pada anak tersebut terjadi atau terdiagnosis oleh sakit TB, kemungkinan besar dia tertular dari yang dewasa. Oh ya. Apakah itu dari rumahnya atau mungkin dari sekelilingnya ya seperti itu. Tapi kita pasti pikirkan penyebab dia tertular pasti dari orang dewasa. Seperti itu. Iya. Tapi cara kita melindungi bayi nih, Dok ya. Kalau tadi kita sebut APD untuk masker kan agak kurang nyaman begitu kalau dipakai untuk bayi dan balita. Untuk mereka bagaimana, Dok? Selain menghindari tempat-tempat yang bisa membuat mereka tertular. Jadi tentu kalau misalnya memang ada riwayat kontak dengan serumahnya ya khususnya, lebih baik diperiksakan. Kita ada pemeriksaan di puskesmas yang lebih sering mendengar namanya tes mantuk sih. Tes yang menguji apakah ada respons tubuh kita terhadap pajanan kuman tuberkulosis. Seperti itu. Nah, kalaupun memang hasilnya positif, bisa dipertimbangkan untuk pemberian terapi pencegahan tuberkulosis. Begitu. Jadi memang itu diberikan kepada individu atau orang-orang yang memang di rumahnya terdapat pasien yang sedang mengalami atau sedang menjalani program pengobatan tuberkulosis. Khususnya yang terbukti dari dahaknya itu positif seperti itu. Itu lebih baik harus memeriksakan diri seisi sekeluarganya, bawa diri ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Salah satu paling sederhana adalah pemeriksaan tes mantuk tersebut. Iya, ya. Jadi seperti itu ya untuk Anda pendengar, kalau misalnya Anda punya pertanyaan yang Anda ingin tanyakan kepada kami, masih ada waktu ya, kurang lebih nanti sampai jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi saat ini silahkan dikirimkan saja pertanyaannya. Kita sudah punya 2 ini, Dok ya, tapi kita akan bahas setelah kami hadirkan dulu lagu ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung bersama kami dan memberikan pertanyaan, silakan saja kami buka line WhatsApp-nya. Silakan dikirimkan komentar Anda di RRI Labuan Bajo. Di ujung doa keselamatan penutup malam yang harus diisi nama, maka ku isi dengan namamu, nama lengkapmu, hurufnya ku hias berjuta warna. Sebisanya aku gambarkan juga bunga-bunga, lengkap dengan kupu-kupu
sekitarnya. Oh yeah. Aku mencoba gambarkan juga bentuk wajahmu, meski yang ku ingat matamu saja. Kalau jelek kamu jelas gak boleh marah-marah. Kapan terakhir bertemu, bahkan ku sudah lupa. Ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam. Ku isi dengan namamu, coba memaafkanmu selalu. Kalau di situ ada salahku, maafkan ku juga. Ini rasanya sulit sekali. Ingat hatiku dihancurkan jadi berkeping-keping. Kali ini aku coba merakitnya lagi, meski kalau diamati agak aneh bentuknya. Di ujung doa-doa keselamatan penutup malam, ku isi dengan namamu, coba memaafkanmu selalu. Kalau di situ ada salahku, maafkan ku juga. Titik-titik di ujung doa-doa, selamat penutup malam, ku isi dengan namamu, ku coba memaafkanmu selalu. Selita aku di sana, di doa-doamu juga. Berada ada titik-titik. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan saya Desi Natalia di Zona Edukasi RRI Labuan Bajo malam hari ini, tentu dengan Dr. David juga ya, dokter ya. Tadi kita mendengarkan, menikmati lagu, jadi agak enjoy dulu ya. Untuk pendengar juga kita harapkan seperti itu, Dok. Jadi bisa sambil mendengarkan kita, walaupun bahasan kita tuberkulosis yang cukup memprihatinkan, agak berat juga ya. Tapi mudah-mudahan lagu tadi bisa bikin kita enjoy semua. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan senang sekali karena pertanyaannya ini sederhana, tapi saya rasa relate sekali dengan kehidupan kita ini ya, sehari-hari. Nah, ini pertanyaannya yang
soal vaksin tadi ya, katanya gini, selamat malam dokter, saya Caroline dari KPR yang mau tanyakan soal vaksin tadi yang disebut, apakah vaksin BCG ini masih relevan untuk perlindungan tuberkulosis dok? Karena saya juga saat ini sedang hamil. Wah, terima kasih ini, selamat ya Bu Caroline ya. Silakan baik. dokter David. Nah ini dia tentang vaksin ya, BCG. Memang ini vaksin yang cukup lama, sangat lama sekali. Legend gitu ini ya, vaksin. Ya sangat legend ya. Memang sudah diberikan dari zaman dahulu 70 tahun yang lalu mungkin kalau saya tidak salah. Dan memang sering diberikannya adalah pada saat usia bayi ya kalau tidak salah ya, seperti itu. Memang dengan harapannya namanya vaksin adalah mencegah untuk tidak terjadinya penyakit tuberkulosis ini, penyakit TB ini. Akan tetapi ternyata kasusnya juga ternyata pasiennya sudah divaksin pun juga masih saja ada gitu yang terkena ya. Penyakit TB ini memang ternyata dari penelitian untuk tingkat keampuhannya memang tidak terlalu tinggi, tapi sekitar 70%-an untuk melakukan pencegahan ya, untuk perlindungan. Tapi kenapa masih diberikan sampai sekarang di mana di negara kita? Satu, karena kasus TB kita sangat tinggi, jadi mau nggak mau harus kita berikan. Kedua adalah kalaupun sampai terjadinya penyakit TB, setidaknya tidak menjadi TB yang parah. Karena kenapa? Dengan memberikan vaksin setidaknya tubuh kita sudah kutip terlatih ya untuk dapat untuk terlatih untuk melawan ya. Jadi kan sel imun kita kayak tentara ya ibaratnya. Oh kalau ada kuman TB masuk setidaknya bisa sudah dikenali terlebih dahulu karena sudah terpajan oleh vaksin. Nah untuk pemberiannya memang cukup aman ya, bahkan untuk untuk anak-anak gitu ya. Kalau memang untuk diulang pada orang dewasa memang tidak begitu efektif. Emang ada ya dok yang diberikan kepada orang dewasa? Beberapa kasus ya. Biasanya untuk beberapa pasien yang rencana mau pergi ke luar negeri misalnya begitu ya, dari beberapa kadang suka tidak wajib seperti yang memang mereka minta untuk pengulangan vaksin atau apa begitu ya. Nah memang itu menjadi berapa kasus tersendiri seperti itu. Tapi memang kalau di program kita diwajibkan pas saat anak-anak. Memang sekarang sedang dilakukan penelitian. Wah ini jadinya takutnya agak kontroversial. Soalnya beberapa tahun yang lalu 1-2 tahun lalu tentang vaksin TB ini soalnya sedang lagi diuji coba ya, maksudnya diuji coba dan rencananya memang ada di Indonesia juga ya, tapi saya nggak mau ngomong terlalu banyak karena takutnya kontroversi atau apa. Tapi ada rencana ke situ. Dengan harapannya memang bisa cukup efektif untuk melakukan pencegahan tuberkulosis. Bu Caroline, jadi sementara seperti itu ya informasi yang bisa dibagikan oleh dokter bahwa TB ini yang vaksin wajib yang seingat saya itu harus bayinya usia sebelum 2 bulan itu harus sudah menerima ini ya. Dan tadi ada kabar baiknya, mudah-mudahan itu ada bisa diterapkan juga untuk pengulangan begitu ya dok ya. Untuk pengulangan bukan pengulangan ya, tapi nanti mungkin akan ada vaksin baru ya khusus untuk TB ini ya ke depannya. Tapi kita lihat dulu lah. Ya mudah-mudahan saja ya untuk kalau hal ini baik begitu ya, untuk pencegahan agar kita tidak di peringkat yang tinggi lagi ya. Karena ini menular ya, jadi kita walaupun kita sudah memproteksi diri kita, tapi kalau misalnya kita bertemu dengan itu dimanapun ya, kita bertemu dengan orang yang misalnya kurang bertanggung jawab pun kita bisa terkena juga ya. Mudah-mudahan dok ya tadi ada vaksin baru itu juga bisa segera terrealisasi mudah-mudahan. Ya mungkin masih lama ya, tapi ya kita lihat dulu lah. Ya mudah-mudahan saja dok. Ini untuk Bu Caroline tadi terima kasih ya. Lalu ini juga selamat malam dengan Oliver. Bagaimana peran screening dan pemeriksaan dahak dalam memutus rantai penularan katanya. Tadi dokter sempat menyebutkan tentang dahak harus diperiksa. Nah kalau misalnya kami mengalami itu dan ingin memeriksakan dahak, berarti kami harus bisa membawa dahak itu ya untuk bisa diperiksa begitu. Oke, baik ya. Jadi kalau untuk screening ya, screening itu sebenarnya kita melakukan pemeriksaan pada orang yang rentan ya, tapi mungkin masih belum ada gejala seperti itu. Misalnya tadi yang pada pasien yang di keluarganya ada yang kena sakit TB begitu ya, kita perlu melakukan screening. Lebih ke preventif gitu ya? Ya preventif supaya orang tersebut tidak mengalami penyakit tuberkulosis, penyakit TB tersebut ya. Jadi harus dilakukan screening. Screeningnya paling gampang memang sebenarnya adalah kalau
paling mudah sebenarnya foto ronsen sebenarnya. Oh, Foto oke. ronsen. Cuma masalahnya kan tidak terlalu banyak ya foto ronsen yang ada di wilayah Manggarai Barat ini, mungkin harus ke puskesmas dulu. Puskesmas juga paling gampang adalah ya pemeriksaannya antara mantuk ataupun pemeriksaan dahak seperti itu. Oh. Tapi kalau untuk pemeriksaan dahak lebih sering pada pasien yang sudah ada bergejala. Gejala batuk seperti itu. Jadi memang harus kita bedakan kalau screening pada orang yang beresiko tapi belum ada bergejala. Tapi kalau untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini seperti itu ya, kita melakukan pemeriksaan pada orang yang sudah ada gejala. Nah itu mungkin buat masyarakat lebih paham seperti Oke, itu. iya. Jadi memang biasanya pasien seperti itu sudah direkomendasikan atau memang sudah ngerasa wah kayaknya udah batuk lama nih. Nggak apa-apa, silakan untuk ke puskesmas atau rumah sakit manapun ya fasilitas kesehatan. Kalau memang perlu atau dirasa oh kayaknya perlu nih untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk tuberkulosis, ya bisa nanti dilakukan pemeriksaan. Paling gampang memang adalah foto ronsen. Tapi kalau foto ronsen pun apakah pasti foto ronsennya itu aman, batuknya dahaknya pasti negatif? Ya kasus per kasus lagi ya, karena ini Beda-beda penyakitnya memang lagi. beda-beda. Tapi pada umumnya kalau kita foto ronsen dan parunya bermasalah, kemungkinan besar memang dahaknya bisa saja positif seperti Oke, itu ya. Jadi jadi- memang lebih aman sih kita foto ronsen dulu Oke, kayak gitu. jadi seperti itu ya Oliver. Kalau nanti memang ada yang rasanya harus diperiksa, begitu mungkin maksudnya tadi dahak itu dibawa dari Oke, rumah, nah, tapi iya. Tapi baiknya saran sih dokter tadi tetap diperiksa datang dulu ya ke Oke. mana ke fasilitas kesehatan, karena kalau untuk pengumpulan dahaknya pun juga ada tempat yang khusus, cara pengambilannya ada yang khusus juga. Iya, jangan sampai kalau salah kualitasnya lagi. jelek atau apa ya nanti hasilnya bisa jadi ya tidak sesuai seperti itu. Oke, Ya, dokter, ini ada istilah lucu juga yang disinggung oleh pendengar kita nih ya, yang mengirimkan WhatsApp ya dari Ibu Rina. Dok, ini soal batuk rejan dan batuk 40 hari, ada juga batuk 100 hari. Saya bingung ini apakah memang ini adalah istilah-istilah medis atau ini hanya untuk mempermudah kami memahami ini di kalangan masyarakat, Dok. Tolong dijelaskan apa itu batuk rejan, batuk 40 hari dan batuk 100 hari. Iya. Ya kalau memang ini istilah medis ya, Dok ya. Sebenarnya bukan medis ya. Kalau kita pasti ngomongnya langsung ke arah penyakitnya apa ya. Iya, Mungkin iya. saya bisa salah karena waktu hari 40 hari 100 hari sekali lagi tadi saya nggak matok angka ya, tapi memang kalau tidak salah bisa dikoreksi kalau misalnya saya salah. Biasanya dikatakan itu penyakit yang lain seperti penyakit pertusis atau penyakit yang lain lagi begitu ya. Bukan semata-mata iya, TB. nggak semata-mata memang TB dengan istilah seperti itu. Tapi sekali lagi ya tadi batas waktu yang perlu kita curigai kalau memang batuk terus-menerus di atas 2 minggu seperti itu sampai 1 bulan, ya kita pikirkan ke arah, ya kalau usia masih produktif kita arahkan ke arah mungkin ke arah tuberkulosis. Oke. Jadi nggak harus sampai 40 hari, 100 hari begitu. Jangan sampai ditunggu. Wah, ini belum 40 hari. Itu mungkin sakit ini pertusis atau TB. Jangan seperti itu. Oke, Kayak tapi gitu itu ya. tapi dokter pernah sering mendengar juga ya, Ya, istilah sering batuk 40 rejan. hari. Mungkin batuk rejan itu seperti batuk kronik kok tidak berhenti seperti itu. Ya karena oke. penyebabnya tadi bisa banyak ya. Oke, Untuk oke. batuk kronik itu ya tidak hanya TB, bisa juga asma, alergi seperti itu juga bisa juga. Iya. Jadi untuk Bu Rina ya, terima kasih mengangkat ini. Tadi saya hampir lupa ya bahwa memang ada fenomena. Iya, betul. Fenomena ada tentang batuk rejan, batuk 40 hari dan batuk 100 hari. Nah, sekali lagi tadi Dokter David sampaikan batuk itu tidak diklasifikasikan per durasinya begitu ya, nama Iya, golongan penyakitnya ya. Tapi lihat dari durasi waktu kronik atau tidak kronik begitu ya. Oke, Di atas iya. 2 minggu atau di bawah 2 minggu Ya. seperti itu. Nah, ini ada yang keduanya lagi. Selain itu tadi, Bu Rina juga tanyakan ya soal obat yang diminum ya untuk TBC ini. Saya mengenal obat yang harus diminum 1 tahun tidak boleh putus. Oke. Kalau misalnya ada putus di tengah jalan, itu harus mengulang lagi sampai 1 tahun. Dok, benar nggak dok? Karena saya juga cukup takut nih dengan Oke, baik. ini. Ya, jadi kalau untuk pengobatannya betul cukup lama, tapi tidak sampai 1 tahun sekarang. Oh, oke. Sekarang pengobatannya adalah 6 bulan waktu pengobatan. Jadi sekitar 6 bulan dikali 4 ya sekitar ya 24 minggu ya. Jadi totalnya kurang lebih 6 bulan lah kita bilangnya. Dan benar untuk pengobatannya tidak boleh putus. Karena kalau misalnya putus nanti itu akan repot. Satu, untuk pengobatannya bisa saja kita ulang dari awal. Kalau putus pun juga dapat menyebabkan TB yang kebal obat, atau kita bilangnya adalah TB resisten obat.
Nah, masalahnya kalau sudah TB resisten obat, obatnya tidak bisa seperti obat yang biasa diberikan. Karena kalau untuk yang misalnya masih sensitif obat, kita bilangnya seperti itu, ya obatnya sudah ada tersendiri. Ya, tapi kalau sampai resisten obat, itu obatnya harus khusus, Agak keras durasinya bisa lebih lama ya, walaupun sekarang sudah ada yang durasinya cukup pendek 6 bulan, dan juga efek sampingnya jauh lebih hebat biasanya dibandingkan pengobatan TB yang sensitif obat yang biasa. Itu. Jadi jangan sampai buat pendengar kalau sedang minum obat, kalau memang tidak ada efek samping yang berarti ya sampai gatal-gatal, mual-muntah berlebih, badan jadi kuning, tetap diminum terus. Jadi jangan sampai putus seperti itu. Iya. Kalau ada lupa 1-2 hari, ya udah selama masih inget tetap lanjutkan aja. Oh, begitu bisa ya, nggak Dok, apa-apa. ya? Tapi kalau sampai 1 minggu, dua minggu nggak minum obat, nah itu hati-hati. Oke. Ya seperti itu. Dan minumnya apakah ini tadi ditanyakan harus di jam yang sama ya, Dok ya? Baiknya iya. Karena Oke. kan tetap bekerjanya dalam waktu 24 jam. Tapi saya juga kadang memberikan keringanan pada pasien-pasien saya. Aduh dok, agak lupa nih, saya agak lebih mundur. Ya sudah, selama masih keingat untuk minum obat, silakan minum seperti itu. Oke. gitu Jadi ya. untuk memudahkan juga ya, untuk kadang memang pasien saya, aduh dok, saya gara-gara saya lupa jam 8 malam harus minum, jadi saya nggak minum, ya jangan seperti itu. Jadi kalau selama masih ingat, oh hari Langsung itu minum langsung ya? minum aja. Oke, Begitu, ya. ya. Jadi gitu ya pendengar ya. Jadi jangan sampai itu karena beredar di antara masyarakat, Dok. Ini memang harus kita garis bawahi. Bisa jadi juga ya, ini jadi salah satu kendala masyarakat untuk ya akhirnya hopeless karena lupa 1 hari di antara 6 bulan. Padahal sudah mau mendekati 6 bulan nih, Dok. Lupa 1 hari kemudian berhenti minum tanpa konsultasi, akhirnya jadi resisten dengan obat, itu begitu dia. ya. Jadi dari hal-hal kecil yang sudah diingatkan pendengar, kami juga berterima kasih nih ya, karena kita bisa dapat validasi secara medis begitu ya oleh dokter bahwa tadi yang perlu kita garis bawahi. Kalau 1 tahun sekarang sudah jadi 6 bulan ya, betul. Dan obatnya. bahkan sekarang ada yang 4 bulan. Ada yang 4 Makin bulan juga ya. dipendekin lagi. Cuma memang di Indonesia hanya beberapa tempat tertentu ya. Oke, nah kemudian harus diminum tanpa putus ya. Tapi kalau misalnya karena kelalaian ya, bukan karena sengaja, Anda lupa minum, silakan dilanjutkan lagi. betul. Tapi jangan sampai 1 minggu jaraknya ya. Dan kalau misalnya minum di jam tertentu, itu pengulangannya harus di jam itu sebaiknya diusahakan. Tapi kalau misalnya kelewat lagi karena tidak sengaja, jangan sampai tidak minum ya Betul. sama sekali. Oke, Jangan kelewat jadi seperti itu. Ada beberapa yang kita garis bawahi di sini, Dok. Tapi kalau minum sampai lebih dari 1 bulan gitu ya, apakah tidak berbahaya untuk organ tubuh kita yang lain? Tapi baik. apakah ini no other choice, memang harus itu atau gimana, Dok? Memang karena kuman TB itu sangat sulit untuk dibunuh, jadinya untuk pengobatannya cukup panjang tadi. 6 bulan itu mau nggak mau. Ya, dan juga obatnya namanya obat TB ini, obat anti tuberkulosis. Kita sering bilangnya adalah OAT. Nama dasarnya adalah obat, pasti akan memberikan efek samping kayak gitu. Obat yang sederhana kayak kita minum, sakit kepala, minum paracetamol, kalau terlalu banyak pun juga berbahaya. Tapi memang paling sering adalah merusak fungsi, tidak selalu ya, sekali lagi ya, berapa kasus ya. Kalau memang sangat sensitif orangnya, paling sering kena adalah gangguan pencernaan, ya, fungsi livernya terganggu. Terus juga misalnya kalau memang sangat alergi, adalah reaksi alergi yang sangat hebat. Ya, tapi sekali lagi satu kasus ke kasus lain memang beda-beda seperti itu. Tapi itu yang paling sering. Tapi ada juga yang gejalanya ringan, sebatas hanya pegal-pegal kayak gitu ya. Terus juga misalnya kok agak mual atau misalnya agak sedikit gatal, kencingnya jadi warna merah, itu adalah hal-hal yang wajar. Kayak Oke, gitu. iya. Jadi ya mau tidak mau memang harus ini ya, karena kita sedang melawan TB yang ada di betul. dalam tubuh, dan memang tadi dokter bilang bahwa dia agak bandel, jadi pengobatannya harus seperti itu. Jadi ini perlu dikenali juga gejala-gejalanya, jangan sampai kita kalah dengan hal-hal tadi ya, Dok ya. Oke. Nah, dokter, kalau misalnya orang sudah melakukan pengobatan yang cukup panjang tadi ya, apalagi kalau timbul gejala, dan saya bisa bayangkan pasien tersebut pasti merasa tidak nyaman selama mengkonsumsi obat itu. Nah, dengan melalui proses itu, apakah ada harapan sembuh setelah mengkonsumsi? Itu pasti sembuh gitu ya, Dok? Nah, kemungkinan besar
tingkat kesembuhannya cukup tinggi, keberhasilan cukup tinggi ya, bisa 90%-an ke atas. Ya, yang tetap kita harapkan dengan kalau selama pasien tersebut sering minumnya teratur dan juga sering kontrol juga ya, saya harapkan juga pasien juga tetap kontrol supaya kita bisa evaluasi. Sering itu Biasanya idealnya saya berapa? tiap 2 bulan ya, biasanya tiap 2 bulan pertama saya minta pasien untuk datang sekitar tiap 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Lalu setelah itu nanti dipantau lagi akhir bulan pengobatan. Yang biasa kita pantau adalah dahaknya ya, biasa di bulan kedua dan juga bulan ke-6 tersebut. Dan juga kalau memang bisa dilakukan foto ronsen, kita foto ronsen juga untuk membandingkan seperti itu ya. Biasanya akan ada perubahan yang nyata dalam 2 bulan pertama. Ya, batuk-batuknya awalnya dahaknya banyak jadi sangat berkurang, berat badannya langsung naik seperti itu. Nah, kalau itu ada, berarti kemungkinan besar keberhasilannya tinggi. Kayak gitu ya kalau melihat dari sana. Tapi kapan kita curiga, oh ini kelihatannya bakal gagal? Pada saat bulan kedua tersebut, oh ternyata dia masih positif misalnya. Kayak gitu ya. Dan biasanya dari kami akan melakukan tindakan khusus. Ataupun pada saat akhir pengobatan, oh ternyata dahaknya masih positif. Nah itu berarti harus kita melakukan pemeriksaan cek dahak ulang. Seperti itu ya. Apakah kuman itu masih kuman yang sensitif obat dengan obat yang sama, atau sudah menjadi yang kebal? Resisten obat seperti itu. Rata-rata di Labuan Bajo saja dulu kita lihat pasien-pasien dokter banyak yang berhasil. Cukup banyak yang berhasil. Hampir puji Tuhan 90% cukup tinggi gitu ya untuk kasus lama masih rutin berobat seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah pernah terkena, sudah pengobatan dan berhasil sembuh, berpotensikah untuk terkena lagi? Ya sayangnya bisa saja ya itu jadinya. Jadi yang menjadi masalahnya karena pada dasarnya kuman TB ini kan merusak paru ya. Jadi paling sering terjadi adalah bekas TB yang masih ada tersisa seperti itu. Maksudnya kalau sudah menjadi bekas itu gampang untuk terdapat kuman lagi yang lain, bisa macam-macam ya. Kuman yang menyebabkan penyakit pneumonia, jamur, virus dan lain-lain itu lebih mudah karena ada komponen yang sudah agak terganggu. Ya makanya kalau setelah TB pengobatan fisiknya baik, imunnya baik, untuk terjadi terulang lagi mungkin sangat rendah seperti itu. Tapi kalau memang ternyata ya ada banyak faktor, dia ada penyakit yang lain seperti itu ya, dan biasanya durasinya lebih dari 5 tahun yang lalu kena TB, kemungkinan untuk terjadi kambuh lagi bisa aja ada ya. Jadi gejalanya hampir sama juga dengan gejala TB sebelumnya Jadi itu. jangan sampai ada pendapat masyarakat bahwa saya sudah sembuh nih, tidak mungkin terkena lagi, itu juga tidak otomatis bisa. gitu. Maksudnya selama ya pasiennya tetap menjaga kesehatan dengan baik ya, untuk kejadian untuk terulangnya lagi sih mestinya jauh lebih rendah seperti itu. Baik, Ya. oke Dok, kalau untuk akses pengobatan gitu ya di Indonesia, di Labuan Bajo lah pada khususnya, ini apakah sudah dijamin oleh asuransi kesehatan, oleh negara dan bisa mudah diakses oleh masyarakat, Dok? Baik ya. Jadi TB ini adalah program nasional dan memang sudah menjadi target untuk eradikasi TB tahun 2030. Walaupun sulit ya, dan juga sudah menjadi citanya dari presiden kita ya. Jadi TB ini menjadi prioritas. Jadi untuk pengobatan jangan khawatir, pasti akan ada dan nggak dipungut biaya. Itu yang harus diingat. Jadi pemeriksaannya dan lain-lain itu tidak dipungut biaya. Sampai Pengobatan pun ya begitu. Karena itu sudah menjadi program, obat program. Makanya kita bilangnya adalah obat program. Kalau misalnya harus sampai ada keluar biaya, biasanya mungkin administrasi ya. Oh iya. Ya, tapi pada untuk dasarnya pengobatan bisa mendapatkan pengobatan itu secara gratis gitu. Oke. Jadi itu yang harus jadi itu memberikan kemudahan untuk masyarakat untuk pemeriksaan tes dahaknya ya. Itu juga ditanggung. Ya. Ya. Jadi apalagi masalah Anda begitu ya mendengar ya, karena ini sudah disampaikan bahwa untuk kemungkinan sembuh ada, bahkan cukup besar begitu ya, dan pengobatan juga gratis. Ini tidak boleh jadi penghalang niat Anda untuk memeriksakan diri kepada ke fasilitas kesehatan tentu, dan juga dokter spesialis paru yang puji Tuhan ada di Labuan Bajo juga begitu ya dokter ya. Dokter, karena waktu kita terbatas juga, baik. terakhir ini silakan Dok, dari semua yang sudah kita sampaikan tadi, ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar, baik itu untuk yang ingin dalam pengobatan atau yang mencegah ya, upaya preventif atau pesan kesehatan lainnya, silakan Dok. Baik. Jadi sesuai dengan prinsip untuk dari
pengobatan ini kita ada TOS TB ya, temukan obati sampai tuntas. Oke, ya. temukan, Jadikan obati sampai tuntas. Oke. Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi sudah tahu gejalanya seperti itu, pernapasan, batuk 2 minggu, segera periksakan di fasilitas kesehatan terdekat. Dan kalau memang positif ke arah tuberkulosis, obati sampai tuntas. 6 bulan pengobatan dan bisa sembuh. Oke, ya mudah-mudahan kita menjadi lebih optimis lagi ya. Bahwa tuberkulosis ini menarik sekali, ini bukan sekedar isu kesehatan individu, tapi isu kesehatan publik karena butuh kerjasama kita, karena ini penyakit menular ya, dan kita sudah prihatinnya ada di posisi kedua untuk posisi negara-negara dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan juga dok, bahwa yang berbahaya itu bukan hanya penyakit TB-nya saja ya, tapi ketidakdisiplinan kita, kemudian budaya kita mungkin yang mengenyampingkan dan lain-lain, ketidakdisiplinan terhadap pengobatan itu juga ya. Itu walaupun sudah dikasih gratis oleh negara, tapi kalau kitanya tidak mengubah lifestyle kita, tidak disiplin minum obat, ini juga berbahaya. Jadi lebih berbahaya, sama berbahayanya dengan penyakitnya begitu ya dokter ya. Oke, pendengar dan juga pemirsa RRI, perlu dicatat ini bahwa tadi dokter David sampaikan bahwa TB ini bisa sembuh total ya, asal pengobatannya tidak terputus, Anda disiplin dan bisa diakses secara gratis. Jadi kalau Anda malam ini kemudian baru mendengarkan kami diskusi dan sudah ada keluhan itu, besok langsung ke Rumah Sakit Umum Komodo. Mungkin ke puskesmas dulu Oh, ya. puskesmas, iya, Biar karena deket kalau ya. misalnya untuk asuransi itu kan harus dari Vaskes 1 Betul, ya. dari Vaskes Jadi 1. silakan ke puskesmas dulu. Nanti kemudian kalau misalnya ada kasus-kasus yang harus ditangani oleh dokter spesialis, pasti akan diarahkan ya. Betul, ya. Jangan ragu, jangan sampai wah kalau saya ke puskesmas nih nggak optimal nanti, tidak begitu ya dokter Tidak ya. begitu, ya. Oke, dokter, berarti untuk ekosistemnya di sini, untuk upaya pola pengobatannya sudah bisa aman dari puskesmas Ya, dok? sejauh ini cukup aman ya. Memang kadang beberapa evaluasi perlu dilakukan di rumah sakit. Oke, baik. Dokter, terima kasih Ya, sudah sama-sama. hadir di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lagi ya isu-isu lainnya tentang kesehatan di zona edukasi. Dari perbincangan kami hari ini, pendengar dan juga pemirsa, kita belajar bahwa tuberkulosis ini bukanlah penyakit sebenarnya yang harus ditakuti, tapi harus kita lawan begitu ya. Harus dipahami dan kita lawan, kita cegah bersama, kenali gejalanya, cegah penularannya dan obati hingga tuntas. Karena TBC itu bukan aib ya dokter ya, jadi jangan sampai dianggap aib atau takut dibully dan lain-lain. TBC juga bukan kutukan. TBC ini adalah penyakit biasa yang bisa disembuhkan dengan ilmu, tentu saja ilmu kedokteran, disiplin dan kepedulian bersama. Dokter David Dwi Putra MMed SPP, terima kasih sudah hadir bersama kita malam hari ini untuk edukasi yang sangat mencerahkan. Saya Desi Natalia, tetap jaga kesehatan mendengar ya, dan tetap cerdas dalam menerima informasi. Terus dengarkan RRI Labuan Bajo di zona edukasi. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan Senin depan untuk edukasi kesehatan lainnya masih akan kami hadirkan. Selamat malam, sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. 5 hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi